Shalom jemaat Tuhan terkasih, senang sekali saya Elizabeth Bulan dapat kembali menyapa Anda dalam Battle News pekan ini. Berikut akan kami sampaikan program online GBI Battle Kelapa Gading. Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Kekristenan bukan hanya religi, namun relasi yang dibangun dalam doa. Kami mengundang jemaat GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya dan Bekasi dalam doa pagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Menutup hari dengan ucapan syukur dapat Anda lakukan melalui doa malam setiap hari Jumat pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Mengundang setiap jemaat untuk mengikuti menara doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Berikutnya kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah WBI Wanita Battle Indonesia minggu ini ditiadakan dan akan aktif kembali pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Ibadah BSM Battle Senior Ministry juga ditiadakan dan akan aktif kembali pada hari Kamis 12 Januari 2023. Pada minggu ini, ibadah onsite gabungan Battle Youth dan Battle Teens juga ditiadakan dan akan digabung dalam ibadah umum pada hari Minggu. Adalah tugas dan tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan firman Tuhan bagi anaknya. Maka kami menghimbau orang tua untuk membawa putra-putrinya hadir dalam ibadah Battle Kids setiap hari Minggu secara onsite pukul 10 pagi di gereja ini, lantai 1, atau dapat juga dilakukan melalui YouTube channel GBI Battle. Ibadah Natal GBI Battle Kelapa Gading tanggal 25 Desember 2022 akan dilakukan hanya satu kali ibadah pada pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh hambanya Pendeta Suwito Hartanto dengan tema Bagikan Kasih Kristus. Mengawali tahun 2023, GBI Battle Kelapa Gading mengadakan ibadah awal tahun pada hari Minggu 1 Januari. Ibadah hanya dilakukan satu kali pada pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh hambanya PDP David Kristianto dengan tema diproses menjadi seperti Kristus. Kami informasikan kepada seluruh pengurus dan jemaat bahwa mulai bulan Januari 2023 akan ada perubahan jam ibadah, yaitu ibadah pertama yang semula pukul 7.30 berubah menjadi pukul 8 pagi, dan ibadah kedua tetap pada pukul 10 pagi. Dalam rangka menyambut hari Natal di bulan Desember yang akan datang, maka kami akan adakan kolekte khusus Natal di minggu kedua dan 3 November dan Desember. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara tunai, dapat dimasukkan ke dalam amplop Natal warna merah atau hijau yang tersedia. Atau, jika Bapak Ibu ingin melalui transfer, silakan ditujukan ke rekening umum kami di BCA nomor rekening 413 3045 689 atas nama Gereja Battle Indonesia dengan memberikan keterangan Natal. Demikian pemberitahuan kami ini, dan atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Battle News pekan ini, kiranya kita semua senantiasa hidup penuh dalam berkat dan kasih karunia Allah. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Tidak terasa kita sudah berada di bulan akhir di tahun ini, bulan Desember. So, bagaimana kondisi Bapak Ibu sekalian? Saya harap kita semua dalam kondisi yang bahagia. Dan hari ini kita tentu dengan antusias menyambut kembali firman Tuhan hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai semua ibadah, siapkan tempat duduk Bapak Ibu sekalian, pencahayaan, semua minuman, supaya kita bisa fokus untuk ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, makasih buat bulan akhir di tahun ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Banyak hal yang mungkin gak mungkin bisa kami lalui tanpa Engkau, tapi kami sekali lagi melihat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Dan di penghujung tahun ini Tuhan, kami kembali bersatu bersama keluarga. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin memuji nama-Mu. Berkatilah ibadah hari ini,
supaya setiap firman itu sungguh menjamah hati kami, dan berkati peralatan yang kami gunakan Tuhan, koneksi internet, listrik, semuanya, supaya kami bisa beribadah dengan baik hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu, dan kami siap beribadah dengan antusias. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mulai ibadah kita. Shalom saudara, senang berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Bethel Kelapa Gading. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saya jemput jemaat semua untuk bangkit berdiri saat ini. Mari kita sama-sama mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Hanya bagimu kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Gloria bagi-Mu Tuhan. Oh, oh. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Sebab Tuhan kita dahsyat dan besar, amin Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau, oh Tuhan. Kami beri pujian bagi-Mu Tuhan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia.
selama-lamanya kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Oh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, mari kita mau bawa hidup kita di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Oh,
dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Oh, haleluya. Terima kasih. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul 4 tipe pengikut Yesus. Kita akan baca Yohanes 12 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Saudara sekalian, Tuhan mau menjadikan kita sebagai murid Kristus yang sejati, yang tumbuh dewasa secara rohani. Dalam 2 Petrus 3:18 firman berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Apa itu murid? Secara sederhana, murid adalah orang yang belajar meneladani gurunya. Dalam Lukas 6 ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, maka dia akan sama dengan gurunya. Nah, saudara, kita juga harus bertumbuh menjadi murid Kristus yang memiliki karakter seperti guru agung kita, yaitu Yesus sendiri. Nah, Alkitab tadi mencatat ketika Yesus sedang makan di kota Betania, ada 4 orang yang ditulis di dalam ayat tadi. Dan kalau boleh saya katakan, ini menggambarkan 4 tipe orang Kristen. Nah, kita harus bertumbuh menjadi orang Kristen, tipe yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Yang pertama adalah Yudas. Ini adalah tipe pengkritik. Nah, di ayat 4 dan 5 tadi, kita melihat catatan tentang apa komentar Yudas tentang peristiwa tersebut. Saudara, Yudas berkata, "Kenapa wanita ini tidak menjual minyak itu dengan harga 300 dinar dan dibagikan uangnya kepada orang miskin?" Dan itu dikatakan karena dia suka mencuri uang kas yang dia pegang. Yudas itu mestinya lebih rohani daripada yang lain. Kenapa? Karena dia murid Yesus. Jabatannya keren, bendahara, saudara.
Tapi imannya mandek karena dia suka mengkritik, menyalahkan, menghakimi orang lain karena rasa diri lebih hebat. Dia tidak memiliki kasih dan belas kasihan kepada orang lain. Motivasinya adalah mencari kekayaan. Dia suka mencuri apa yang ada dari kas kelompok Yesus bagi kepentingan diri sendiri. Sehingga tidak heran di kemudian hari dia menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak saja. Hati-hati, jangan suka komplain, suka menyalahkan orang lain, suka berkata-kata jelek, karena ini bisa membentuk karakter yang tidak baik, yang akhirnya menjadikan kita seperti Yudas. Saudara, saya ingat ada seorang hamba Tuhan bernama D.L. Moody, yang di tempat pelayanannya dia punya jemaat yang suka mengkritik. Saya sebut tante cerewet lah, kira-kira begitu. Kalau Moody khotbah panjang, dia bilang, kepanjangan Pak Pendeta khotbahnya, ngapain panjang-panjang amat. Kalau khotbah pendek, maka dia bilang, khotbahnya kok pendek banget, kurang persiapan ya. Kalau Moody khotbah tanpa banyak ilustrasi, dia bilang khotbahnya kering, nggak dipahami. Kalau khotbah banyak ilustrasi, kok cerita-cerita doang, firmannya kurang. Waduh, selalu aja ada yang dikritik oleh wanita ini. Sampai satu kali ketika D.L. Moody selesai khotbah, tante cerewet ini datang lagi dan dia bilang, Pak Pendeta, bolehkah saya pinjam gunting? Karena ada yang kepanjangan yang Bapak miliki. Maksudnya apa? Dasi Pak Pendeta terlalu panjang. Saya mau potong katanya. Apa nggak kurang ajar saudara ini orang? Tapi ini pendeta sabar. Dia bilang, oh silakan Bu gunting dasi saya. Tapi setelah itu giliran ya. Saya juga mau gunting ibu punya. Karena ibu punya terlalu panjang. Loh apa Pak? Apa rambut saya terlalu panjang? Bukan, lidah ibu yang terlalu panjang. Perlu digunting. Sejak itu orangnya tidak berani komentar negatif lagi kepada pendeta D.L. Moody. Saudara, hati-hati dengan roh kritik yang terus berkembang yang menyebabkan kita akan mengalami kekeringan secara rohani. Saudara, seringkali orang suka pakai ayat-ayat firman menyerang orang lain. Bukankah sebaiknya kita melakukan teguran kasih dari hati yang tulus? Nah, apakah kita seperti Yudas yang suka mengkritik orang lain? Mengkritik wanita yang mencurahkan minyak narwastu kepada Yesus. Padahal Yudas nggak ngapa-ngapain juga, malah dia karakternya lebih jelek daripada orang yang lain. Apakah kita juga seperti Yudas yang ikut Yesus karena ingin kaya, bukan mencari perkara rohani, mengambil keuntungan dari Yesus, bahkan menjual Yesus dengan harga yang begitu murah? Mungkin saudara bilang, enggak lah, saya nggak seperti Yudas, saya nggak suka mencuri milik Tuhan. Tapi dalam Maleakhi 3 ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? 100% hidup kita adalah milik Allah. Tapi minimal 10% kita harus bawa ke rumah Tuhan. Apakah kita mencuri milik Allah? Ataukah kita mau menjadi orang yang jujur? Jangan jadi seperti Yudas. Mari kita meneladani tokoh yang lain. Nah, tokoh yang kedua adalah Lazarus. Lazarus ini tipenya tipe penikmat. Dikatakan di ayat 2 tadi bahwa pada waktu diadakan perjamuan makan, Lazarus duduk di sana, ada di sana. Dan waktu itu orang kalau hadir di tengah perjamuan makan karena makannya itu mejanya pendek kayak seperti lesehan begitu saudara. Maka dia duduk setengah berbaring dengan santai, dengan pasif, hanya ingin dilayani. Nah, saya melihat ini sebagai gambaran orang yang hari-hari ini suka ke gereja, tapi hanya cari berkat, nggak mau repot. Kalau disuruh pelayanan, udahlah saya cuma datang saja. Apalagi suruh berkorban, memberi, nggak mau dia. Dia hanya mau menikmati berkat, menikmati pujian penyembahan, menikmati khotbah yang bagus, tapi tidak mau melakukan apapun. Jadi kalau boleh dibilang ini ke gereja cuma jadi hiasan doang gitu ya. Hanya untuk memenuhi bangku gereja. Padahal Tuhan ingin kita bukan jadi Kristen merpati. Kalau merpati itu lihat jagung, datang dia. Tapi kalau nggak ada jagung nggak datang. Jangan kita jadi Kristen pedati
yang mesti didorong-dorong terus, baru maju. Tapi jadilah Kristen sejati yang mengikut Tuhan dengan segenap hati. Tetapi tipe menikmat seperti Lazarus ini bisa berubah radikal menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil. Bila dia mengalami Tuhan walaupun banyak tantangan. Saudara, apa yang merubah dia? Kematiannya. Lazarus itu kan pernah mati, saudara. Tapi akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan. Maka sejak itulah dia mulai lebih sungguh-sungguh bukan hanya menikmati berkat, tapi dia juga bersaksi bagi banyak orang. Karena di ayat 9-11 dikatakan, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, ini sebabnya kita tidak boleh hanya menjadi orang Kristen yang hanya datang terima berkat, tapi berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mencoba menghubungi saya, dan akhirnya dia menyampaikan bahwa dia sudah sekitar 12 tahun meninggalkan Tuhan. Walaupun orang tuanya menyuruh ke gereja, dia seorang muda yang berhasil di dalam karirnya, kaya raya di usia muda. Tapi dia meninggalkan Tuhan, mengabaikan nasihat orang tuanya. Tapi satu waktu dia ikut robot trading, saudara-saudara. Kena tipu, utang miliaran, nggak bisa bayar, dikejar-kejar orang. Mau bunuh diri. Pada situasi sulit semacam itu. Nggak tahu gimana dia buka YouTube dan mendengar khotbah saya, saudara, di YouTube. Dia kemudian sadar akan tindakan yang buruk kalau dia bunuh diri. Dan dia mengubah niatnya. Lalu dia mencari saya untuk menghubungi. Saya beritakan kabar baik kepada dia. Saya doakan. Dan akhirnya dia mau rekonsiliasi dengan ayahnya dan mengikuti pesan daripada ayahnya. Saudara, orang yang selama ini meninggalkan Tuhan ketika mengalami masalah yang sulit, kerugian, bangkrut, itu seringkali masalah yang menyentak bisa membuat kita datang kepada Tuhan. Dan kemudian dia rindu untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Saya berdoa supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya menjadi penikmat berkat, tapi benar-benar diubah karena kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mau jadi berkat. Tipe ketiga adalah tipe Marta. Ini tipe pelayan yang sibuk, ya. Ayat 2 tadi juga mencatat tentang hal itu. Marta sibuk sekali melayani Yesus dan rombongannya. Ini adalah model aktivis yang sangat dicari dan dibutuhkan di dalam berbagai gereja. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58, kan itu saudaraku berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi sangat bagus sekali kita melayani, menjadi aktivis gereja, membantu orang lain. Oh, ini luar biasa. Sayang ada 2 godaan yang harus dihindari. Pertama adalah seringkali kita terlalu sibuk melayani pekerjaan Tuhan sehingga lupa melayani Tuhan. Marta ini tipe orang yang tidak bisa duduk diam untuk menerima firman, memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Karena sibuk sekali. Pada Mazmur 46 ayat 11 berkata, be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 2 dan 3 ada ayat yang berbunyi demikian, saudara. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Siapa raja kita? Tentu Yesus. Dan Alkitab bilang tadi, jangan tergesa-gesa pergi dari hadapan hadiratnya. Nah, berarti kita ini jangan hanya sibuk ini dan itu, tapi juga belajar duduk di bawah kaki Tuhan. Sebab kalau tidak, maka ini godaan pertama yang akan menyebabkan pelayanan kita menjadi tidak efektif karena kita terlalu banyak melayani pekerjaan Tuhan
dan tidak melayani pribadi Tuhan. Tapi godaan kedua yang kita juga harus waspadai adalah ketika dia sibuk melayani ini itu, dia mengomel karena melihat orang lain tidak seperti dia yang sibuk. Lukas 10:40 berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah ini loh saudara, tipe ini kadang-kadang ingin dipuji. Dan kesal ketika orang lain tidak seperti dia. Dan dia bilang, Tuhan tolong itu Maria, didorong juga, sibuk seperti saya. Saya mau katakan bahwa sangat baik untuk kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan apapun. Tapi jangan sampai kita ini ngomel, jengkel sama orang lain. Pelayanan bukanlah untuk mengekspresikan diri, tapi justru mematikan sang aku, mengekspresikan perubahan di dalam Yesus. Banyak orang kan pelayanan itu ingin tampil ke depan. Oh kalau disorot kamera, ada di panggung, wah senang sekali. Mereka tidak suka pelayanan di belakang meja. Karena mereka mau self-actualization, menghadirkan diri, mengekspresikan diri. Padahal pelayanan sejati itu harus mengekspresikan perubahan yang aku alami dalam Kristus. Bukan mengagungkan diri, tetapi mematikan diri kita, sang ego itu. Saudara, karena itu mari kita berjaga-jaga supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, tipe yang terakhir ini yang paling baik untuk kita teladani, yaitu tipe Maria. Tipe penyembah yang mengasihi Tuhan. Ayat 3 mencatat hal itu. Di tengah pesta tersebut, dia tanpa malu-malu mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya dan menyeka Yesus dengan rambutnya. Dia mengurapi Yesus. Ini perkaranya memalukan bagi seorang wanita yang tiba-tiba nyelonong di depan umum. Tapi dia nggak peduli kata orang. Dia ingin mempermuliakan Tuhan. Dia berinisiatif untuk menyatakan kasihnya dengan minyak 300 dinar, yaitu upah orang kerja setahun, saudara. Waktu itu ada adat. Biasanya wanita itu mengumpulkan minyak narwastu sedikit demi sedikit karena mahal harganya. Lalu kalau mau menikah diberikan kepada calon suami yang akan menikahinya. Tapi ketika Maria berjumpa dengan Yesus, dia sadar bahwa Yesus adalah pribadi yang terbaik yang dia pernah jumpai. Dia berikan minyak itu kepada Yesus. Dia mencurahkan kepada Yesus. Akibatnya orang mengkritik. Sok cari muka, pansos, bodoh sekali, ngapain buang-buang uang. Tapi ketika semua orang mengkritik, Yesus membela. Saudara ingat, orang boleh menjelekkan saudara, mengkritik saudara. Asal Yesus membela, itu cukup bagimu. Karena itu layani Tuhan dengan hati yang tulus. Yang kita butuhkan bukan tepuk tangan manusia. Bukan hanya sekedar persetujuan orang banyak. Tetapi perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang mengkritik, Yesus membela. Markus 14 ayat 6, Yesus bilang, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Orang bilang kamu jelek, tapi kalau Tuhan bilang, kamu baik, kamu melakukan hal yang baik bagiku. Oh, itu adalah penghargaan yang luar biasa. Di ayat 8 dan 9, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, pada waktu Yesus menderita, dia ingat ada orang yang mengasihi dan memuja dia, memberikan yang terbaik seperti Maria ini. Sehingga Yesus bilang, dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan wanita ini akan selalu diceritakan. Karena dia adalah seorang tipe pemuja yang sangat mengasihi Tuhan. Maukah kita menjadi penyembah Tuhan, pemuja Tuhan, mengasihi Tuhan, belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan seperti Yudas yang mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri. Tapi seperti Maria yang sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus. Kalau saudara mau menjadi tipe seperti Maria dan bukan seperti Yudas, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Cabutlah perkara-perkara yang tidak berkenan di hati kami. Jadikan kami penyembah-Mu, pemuji-Mu, orang yang cinta Engkau. Dan kalau itu ada dalam hidup kami yakin kami juga akan menjadi orang yang aktif melayani. Kami juga akan menjadi orang yang aktif bersaksi dan memenangkan jiwa. Karena semua dimulai dari hati. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kita, dan kiranya tuntunan Roh Kudus pada setiap kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, dan saudara kalian dapat menabur benih persembahan melalui transfer ataupun melalui barcode yang tercantum di bawah ini. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam masa-masa sulit ini, masa-masa yang sukar karena pandemi COVID-19, terutama masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, dan juga Bapa masalah sakit penyakit. Kiranya Roh-Mu yang kudus turun atas mereka ya Tuhan. Dan kiranya Bapa Engkau jamah dan Engkau berkati, Engkau urapi mereka semuanya. Sehingga mereka kuat Bapa di dalam menghadapi setiap persoalan mereka dan mereka diberikan kelegaan. Bapa kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini Tuhan, Bapa bisa meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap persembahan mereka. Bapak kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak mulai dari Presiden kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, dan seluruh jajaran di bawahnya. Berkati dan urapi mereka, dan mereka diberikan hikmat-hikmat Allah di dalam jalankan roda pemerintahan Bapak dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk tim gembala kami, Pak Suwito, Pak Rubin Adi, dan Pak Julius Ishak. Dimanapun mereka berada di dalam melayani Tuhan, Engkau berkati dan urapi mereka. Dan juga keluarganya dilindungi oleh Tuhan dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Kita sudah selesai dengan ibadah kita hari ini. Kami mengundang saudara untuk ibadah online pada hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.